Salam, selamat pagi buat kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dari KJ ayat 1 dan 2.
beri. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulat tiba dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam warta jemaat. Warta jemaat kita ada beberapa penegasan. Romawi 5 nomor 6, kebaktian pekan keluarga yang dilaksanakan pada hari ini di sektor kita masing-masing. Begitu juga poin nomor Romawi 6, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bulang Dego Sembiring. Orang tua Bapak Dego Sembiring, sektor 7 di Kutalingga, Kabupaten Karo, tanggal 10 November 2022. Nomor 2, telah berpulang ke rumah Bapa di surga saudara-saudari kita Naras Justin Ketaren, sektor 6 pada tanggal 12 November 2022 di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sakit opname saudara-saudari kita Bapak Seren Ginting, sektor 1 pada tanggal 11 November 2022 di RSCK Karolus, Jakarta. Kata pengantar ibadah, saudara-saudari, minggu ini adalah minggu keluarga yang mengingatkan kita akan arti, panggilan dan tujuan menjadi keluarga Kristen. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian mempersatukannya dalam sebuah keluarga sebagai suami dan istri. Dengan demikian keluarga Kristen sifatnya kudus. Karena itu Allah memanggil keluarga untuk menjaga dan memelihara dunia ini. Semua anggota keluarga berada dalam persekutuan untuk melakukan kehendak Allah. Jemaat, mari sama-sama kita berdiri. Kita bernyanyi dari KJ 3 ayat 1 dan 2. Engkau Allah yang besar, bagai bunga trimasi yang
Di dalam nama Allah Bapa yang membentuk keluarga yang percaya, di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi keluarga, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai keluarga orang yang percaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 3. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Kita nyanyikan 2 kali. Untuk duduk kembali. Keluarga yang berkenan di hadapannya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6a. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas batang zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Marilah kita memuji Tuhan atas berkat-Nya bagi keluarga kita. Kidung Jemaat 451 ayat 1-2. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Keterbatasan keluarga melakukan kehendak Allah. Ambil bagian kita Moria, Mamre, orang tua dan anak. Firman Tuhan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bagaimanakah kita melakukan firman Allah ini di dalam keluarga selama ini? Saat teduh dimulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya Tuhan, kami mengaku terkadang kami tidak menghargai suami sebagai kepala dan imam di keluarga kami. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan, terkadang kami memaksakan keinginan kami dalam mendidik anak kami. Kami tidak menuntun mereka melakukan kehendak-kehendak-Mu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari ini. Ya Tuhan, kami mengaku, terkadang kami tidak mendengarkan didikan orang tua kami. Ucapan dan perbuatan kami sering membuat orang tua kami sakit hati. Untuk mengakui kesadaran kelemahan kita kepada Allah, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2.
kami undang untuk bangkit berdiri. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan bahwa setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menyadari dan mengakui kelemahan dirinya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya, Tuhan menganugerahkan pengampunan. Firman-Nya berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Amin. Yesaya 1 ayat 18. Mari kita memuji Tuhan karena dosa kita telah diampuni dengan bernyanyi NKB 17 ayat 1 sampai 2. Kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi kasih-Nya dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Pembacaan firman Allah Efesus 6 ayat 1 sampai 4 kami bacakan secara tunggal. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kursi surga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah Tuhan yang telah kami terima pagi ini Bapa. Tuhan, tibalah saatnya kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati firman-Mu, Tuhan yang memberkati anak-Mu yang menyampaikan kepada Tuhan. Engkau pergunakan mulutnya Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu dan menjadi rema dalam mereka menjalankan kehidupan mereka di tengah keluarga mereka dan tengah masyarakat. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini. Dalam nama Kristus Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Salam, mejuah-juah dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti kebaktian di rumah ibadah ini, dan begitu juga yang mengikuti kebaktian di rumah melalui live streaming. Kami berharap saudara kami semua dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini kita merenungkan sebagian firman Tuhan untuk khotbah Minggu 13 November 2022 yang menurut kalender gereja GBKP adalah Minggu Keluarga. Jadi hari ini kita merenungkan berkaitan dengan Minggu Keluarga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan nats khotbah yang menjadi renungan khotbah kita pada pagi ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ulangan ayat 7. Kitab Ulangan bindu 7 ayat 12 sampai 15. Kita buka Alkitab kita. Alkitab atau tab. Kami kan bacakan bagi kita semua, jemaat Tuhan. Ulangan bindu 7 ayat 12 sampai 15. Janji berkat. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap Engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Ayat terakhir. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Luar biasa firman Tuhan, janji berkat yang kita dengar pagi ini. Tema kita pada Minggu Keluarga ini yaitu berpegang dan lakukanlah perintah Tuhan dengan setia. Berpegang dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tadi telah kita bicarakan sebelumnya bahwa minggu ini adalah Minggu Keluarga,
Jadi alangkah baiknya kalau kita mengerti, mungkin kita udah mengerti apa itu arti keluarga. Keluarga berasal dari kata Sanskerta. Ya, kalau dulu waktu SMP itu kita mungkin sering belajar Sanskerta, yaitu kula dan warga katanya. Kula, warga yang berarti anggota, kumpulan. Kelompok kerabat, artinya bisa disimpulkan keluarga adalah kumpulan anggota, mungkin bisa dikatakan masih memiliki hubungan darah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita gali dulu, begitu pentingnya keluarga ini bagi Tuhan. Sebelum Allah menciptakan raja, sebelum Allah menciptakan negara, ataupun penguasa di dunia ini, tapi sebenarnya Allah itu sudah menciptakan keluarga. Artinya keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah. Coba kita lihat di Kejadian 1 ayat 28 sampai 27 sampai 28. Apa katanya? Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan diberkatinya lah mereka, beranak cuculah. Itulah awalnya Tuhan menciptakan keluarga. Allah menciptakan keluarga di Perjanjian Lama di Kejadian 1. Tapi coba kita lihat di Perjanjian Baru di Matius 1, di situ juga Tuhan menunjukkan silsilah keluarga Tuhan Yesus. Maka daripada itu, bahwa betapa Allah itu sangat menghargai keluarga, dan Dia sendiri menciptakan keluarga. Ya, mungkin nanti kita bisa baca bahwa bagaimana juga Allah mengingatkan kita di kitab Ibrani, bahwa bagaimana hendaklah semua orang harus menghargai perkawinannya. Hendaklah semua orang harus menghargai perkawinannya. Semua orang maksudnya suami, istri, anak, dan sang penggeluh tentunya harus menghargai suatu perkawinan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar mungkin banyak informasi dari media-media sosial ya, berita, begitu banyak keluarga ini disederai banyak persoalan. Mungkin kita, ya di sini nggak ada ya, mungkin kita lihat di berita bahwa suami dengan gelap mata punya will katanya ya punya wanita idaman yang lain ya. Istri lebih suka melakukan kegiatan di luaran sana daripada di rumah. Dan mungkin juga punya pil juga. Begitu juga anak-anak. Anak-anak sudah nggak betah di rumah. Kenapa? Karena dia tidak menemukan frekuensi yang sama katanya kalau sekarang ya. Kalau misalnya kita sekarang tidak sesuai dengan pendapat itu mengatakan bahwa kita tidak mempunyai frekuensi yang sama. Dia tidak betah lagi di rumah karena dia kurang didengarkan misalnya. Dia lebih senang melakukan curhatannya di luaran sana dengan teman-temannya, sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, narkoba dan lain-lain. Ini menjadi persoalan utama bagi kita anak-anak Tuhan. Suami istri tidak lagi menjaga kesucian keluarganya. Mereka telah melupakan komitmen pernikahannya pada saat mereka melakukan janji suci pernikahan di gereja. Mungkin langkah baiknya pada saat ini kita juga ingat, kita bayangkan bagaimana janji suci pernikahan kita waktu kita di gereja. Mungkin kita di GBKP Kuta mana, di sini atau dimanapun, perlu kita review lagi pernikahan janji suci kita itu ya. Jemaat yang kasih Tuhan, mungkin saudara kami ingat sekitar tahun 2000-an ya.
ada sebuah situs online dating katanya, yang dibangun bernama Ashley Madison, yang mempunyai satu tagline yaitu "Life is short, have an affair." Life is short, have an affair. Yang artinya, ini luar biasa ya, hidup ini singkat, berselingkuhlah. Begitu kira-kira artinya. Ternyata saat itu situs ini banyak ternyata pengikutnya, sampai puluhan juta. Kelompok ini punya persamaan pendapat. Apa itu? Bahwa perkawinan itu tidak perlu komitmen. Luar biasa. Itulah salah satu bagian yang sering mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Jemaat yang kasih Tuhan, apakah dari kita ada sedang menghadapi percobaan yang sama? Kedua pertanyaan adalah, adakah saat ini keluarga kita sedang tidak harmonis menghadapi banyaknya goncangan cobaan hidup? Situasi sekarang pasca Covid luar biasa tantangan perekonomian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Nggak ada manusia yang tidak menginginkan keluarganya harmonis dan bahagia. Kalau ada yang menginginkan tidak harmonis bahagia, itu perlu berobat. Pasti semua orang mendambakan keluarga yang harmonis. Namun bagaimana caranya mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis itu? Kan tidak gampang ya. Tentunya ada usaha ya. Apakah dengan ekonomi keluarga yang baik, pendapatan keluarga yang luar biasa, hasil bisnis yang luar biasa, membuat keluarga bahagia dan harmonis? Mungkin bisa saja mendukung. Itu faktor mendukung membuat keluarga menjadi bahagia dan harmonis, tapi persoalannya nggak segampang itu. Ya, intinya bukan masalah itu. Ada satu hal yang membuat keluarga bahagia dan harmonis yang dapat kita lakukan. Ada satu hal yang membuat keluarga kita bahagia dan harmonis yang dapat kita lakukan. Apa itu? Mari jemaat Tuhan, kita mendalami nats khotbah kita yang akan kita renungkan pagi ini. Kalau kita perhatikan renungan kita diambil dari kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan ini kalau kita baca dari Ulangan 7 dari awal, bahwa ceritanya bahwa ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perjalanan ini kurang lebih kita tahu bahwa 40 tahun. Dalam perjalanan ini pasti mereka telah beranak pinak. Sebagian mereka belum lahir pada waktu keluar dari tanah Mesir itu. Itu sebabnya Musa mengulang kembali perintah Tuhan agar setiap keturunan bangsa Israel mengerti apa itu yang diperintahkan Tuhan sebelumnya. Kalau kita lihat pada konteks itu, Musa itu sudah berusia lanjut ya, udah berumur lah, udah tua. Dan mungkin Musa berpikir sebentar lagi bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Jadi dia bertanggung jawab bagaimana supaya semua bangsa Israel ini yang akan memasuki tanah Kanaan itu mengerti perintah-perintah Tuhan, peraturan Tuhan yang sebelumnya sudah diperintahkan. Musa sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan
karena Tuhan tidak berkenan kepadanya. Tidak dilayakkan Tuhan. Itulah sebabnya Musa mengingatkan kembali ya dalam bentuk khotbah Musa di daerah dataran Moab, memberikan pengertian-pengertian peraturan-peraturan kepada bangsa Israel. Apa itu peraturan-peraturan? Kalau kita baca dari ayat 1, mungkin kita bisa lihat yang paling diperintahkan atau peraturan yang pertama adalah bahwa bangsa Israel itu tidak boleh melakukan perjanjian dengan bangsa yang ada di tanah Kanaan. Tidak boleh mengadakan perjanjian. Yang kedua, tidak boleh ada perkawinan campur. Jadi anak-anak laki-laki bangsa Israel tidak boleh kawin sama perempuan anak bangsa Kanaan. Begitu juga sebaliknya, anak-anak perempuan bangsa Israel itu tidak boleh kawin dengan laki-laki bangsa Kanaan. Kenapa ada larangan supaya ini tidak terjadi kawin-mengawin? Karena Musa khawatir bangsa pilihan Tuhan ini, bangsa Israel ini terpengaruh dengan ajaran-ajaran Allah lain. Ya. Di samping itu di ayat 5, kalau yang tadi ayat 1 sampai 3, Tuhan juga memerintahkan supaya semua tempat-tempat berhala, patung-patung, Allah-Allah yang mereka sembah dihancurkan. Ya, ini semua adalah supaya bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian itu, dia tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyembah Allah lain. Kurang lebih seperti itu ya. Maka dari itu, pada ayat 12, coba kita lihat ayat 12, Musa kembali mengingatkan, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya diikrarkan kepada nenek moyangmu. Jadi pada waktu bangsa Israel melakukan peraturan itu, maka bangsa Israel kurang lebih akan mendapat berkat dari Tuhan. Bangsa Israel yang patuh kepada perintah Tuhan dan melakukan peraturan-peraturan itu dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan menganugerahkan berkat seperti janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Jika orang yang tidak patuh bagaimana? Jika ada orang yang tidak patuh melakukan perintah Tuhan, tentunya tidak mendapat berkat. Sama kayak kita ya, anak-anak kita sudah suruh belajar, mati-matian dia belajar, dia berprestasi, tentunya dia mendapat hadiah. Jadi kurang lebih kalau berkat ini, kalau kita mungkin hadiah gitu ya. Kita pun begitu, mungkin saja kita di dunia pekerjaan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dan bos kita melihat, dia akan memberikan hadiah dalam bentuk bonus. Dan mungkin banyak contoh yang lain. Jemaat yang kasih Tuhan, apa saja janji berkat yang disajikan Tuhan kepada orang-orang yang patuh dan setia menjalankan peraturan-peraturan Tuhan? Mungkin bisa kita lihat di ayat 13, ayat 14, ayat 15. Saya akan bacakan mulai ayat 13. Janji berkat bagi bangsa Israel yang patuh dan melakukan peraturan itu adalah, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, dan hasil bumimu, gandummu, dan anggurmu, serta minyakmu, anak lembu, sapimu, dan anak kambing dombamu diberkati. Lalu di ayat 14 apa? Masih ada lagi janji berkat itu.
bangsa Israel akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Luar biasa kan? Ya. Tidak akan ada laki-laki ataupun perempuan mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Menunjukkan apa? Kalau kita lihat dari sini bahwa percepatan dari pertumbuhan bangsa ini akan cepat dibandingkan sama bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita lihat di sini bahwa hewanmu pun tidak mandul, kan begitu. Tentunya hasil peternakan pun luar biasa. Kalau dari segi ekonomi akan pesat. Dan ada satu lagi di ayat 15, apa itu? Tuhan akan menjauhkan kamu dari penyakit. Luar biasa ya. Karena pada waktu ada orang yang membenci bangsa Israel, penyakit itu akan dilimpahkan ke orang yang membenci bangsa Israel itu. Luar biasa. Ya. Sehingga pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, bangsa ini akan produktivitasnya tinggi karena nggak ada sedikit pun gangguan dari apapun, baik dari segi penyakit. Semua tumbuh-tumbuhan secara ekonomi, tumbuh-tumbuhan artinya pertanian, ya, peternakan, ya, begitu juga dengan perkembangan penduduknya itu akan melesat dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Dengan kata lain, jaminan penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah akan menyertai bangsa Israel yang tetap berpegang teguh dan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia sesuai dengan tema kita. Jemaat yang kasih Tuhan, seperti tadi kita sudah ungkapkan sebelumnya bahwa kalau kita perhatikan janji-janji berkat itu yang dianugerahkan kepada bangsa Israel, yaitu memberkati buah kandungan satu sehingga bangsa ini menjadi bangsa banyak, hasil pertaniannya baik, peternakannya luar biasa, dan tidak ada penyakit yang mengganggu, sehingga seperti kita bilang tadi produktivitas di negara ini, di bangsa ini begitu tinggi, ya, sehingga membuat bangsa Israel pertumbuhan penduduk cepat berkembang, perekonomiannya yang kuat seperti yang kita sudah sebutkan, sehingga membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Tuhan ingin, ya, bangsa Israel menjadi bangsa kuat di antara bangsa-bangsa saat itu. Dan bangsa ini dikenal dan ditakuti dunia saat itu. Jemaat yang kasih Tuhan, dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, di situ terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga. Mungkin kalau kita di Indonesia ini bisa kita urut gitu ya. Pasti ada bangsa, ada provinsi gitu ya, ke bawahnya ada kabupaten, kecamatan, ada lurah, ada RT, lalu nanti ada keluarga, kumpulan terkecil. Kalau bangsa yang kuat pasti tentunya mempunyai keluarga-keluarga yang kuat. Bangsa yang sejahtera pasti didukung oleh keluarga-keluarga yang sejahtera. Maka janji Tuhan kepada bangsa Israel mulai dari keluarga. Coba kita lihat, hasil peternakan di keluarga itu berkembang dengan pesat, ya. Diberkati Tuhan. Dengan kata lain, hadir tengah-tengah keluarga, melimpah berkat yang dari Tuhan, sehingga bangsa itu menjadi sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini janji Tuhan kepada bangsa Israel masih berlaku ternyata bagi kita. Ya, masih berlaku bagi kita semua. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Kepada orang yang berpegang teguh melakukan perintah Tuhan dengan setia, ada upahnya. Tadi mungkin kita sudah dengarkan, yaitu di ayat 13, 14, 15. Jemaat yang kasih Tuhan, apakah ciri-ciri dari orang yang melakukan perintah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Gimana ciri-cirinya? Ya, keluarga-keluarga atau orang yang
berpegang teguh, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Apakah kalau misalnya kita lihat dia rajin berdoa, atau misalnya dia ke gereja, sudah menunjukkan orang itu ciri-ciri yang melakukan perintah Tuhan? Tentunya tidak cukup. Ya, itu mungkin sebagai pendukung. Ya. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan dengan setia dalam hidupnya adalah orang-orang yang memperkenalkan Kristus ke tengah-tengah keluarganya, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Orang yang melakukan perintah Tuhan dengan setia dan membawa semua anggota keluarganya beriman teguh kepada Tuhan, itulah ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang yang berpegang teguh dan melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengandalkan Tuhan dalam kita mengarungi bahtera keluarga, kehidupan keluarga kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga kita. Dengan kata lain, kebahagiaan serta keharmonisan keluarga akan kita dapatkan jika kita patuh dan ikut perintah Tuhan dengan setia. Maka dari itu, mari jemaat Tuhan, kita bawa keluarga kita takut akan Tuhan. Suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, dan juga anak-anak takut akan Tuhan. Sehingga keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kita libatkan Kristus dalam keluarga kita. Suami libatkan Kristus dalam kehidupannya. Istri libatkan Kristus dalam kegiatannya. Anak-anak juga melibatkan Kristus dalam semua kehidupannya. Dengan begitu, suratan Kristus itu bisa terlihat dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan kehidupan keluarga kita di tengah masyarakat. Anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga. Ternyata anggota keluarga, apa itu anggota keluarga? Suami, bapak, ibu, anak. Itu adalah anggota keluarga. Ternyata mereka harus punya tanggung jawab di tengah keluarga. Masing-masing harus memang mereka itu saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain, saling mendukung dan saling menghormati. Tanpa itu, tentunya keluarga ini tidak bisa dikatakan keluarga yang sempabu, ya, bahasa Karo sempabu, yang harmonis. Sesuai dengan teks bacaan bagian yang pertama tadi, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibacakan oleh pertua kita, kitab Efesus 6, ayat 1 sampai 4, bahwa anak-anak harus taat dan mengerti dan menghormati orang tuanya. Karena anak-anak yang taat dan menghormati orang tuanya akan memperoleh umur panjang. Apa artinya anak-anak harus menghormati? Tentunya anak-anak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak. Kalau anak-anak kita masih kuliah, dia kuliah dengan baik, ya, menyelesaikan sekolahnya dengan tepat waktu, ya, itu taat kepada orang tua. Semua janji-janji pedah kata orang tua itu harus dilakukan dengan baik. Menghormati orang tua, mungkin bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, kalau kita masih mempunyai orang tua, kita bersyukur sekali kalau kita masih mempunyai orang tua. Tunjukkanlah rasa hormat kita itu kepada orang tua. Apa itu? Tentunya kalau dia di Medan sana, ya, penukur kapurna, penukur belona, tentunya lah kita lupa. Adalah bagi, ya mungkin sekali dua kali si telepon. Lalu bagi kita itu menunjukkan bahwa kita
anak-anak yang menghormati orang tua. Ya. Jemaat yang kasih Tuhan, satu lagi yang paling penting adalah katanya di sini, hai bapak-bapak, untuk tugas-tugas mamre nih, jangan membangkitkan amarah hati anak-anaknya. Ya. Tapi didiklah dia dengan ajaran Tuhan. Kalau saya pikir-pikir, aku pikir-pikir ibas sebelum khotbah henda, apakah dengan memancing-mancing kemarahan anak, yang merawat, apakah bagai saja, apakah sederhana itu? Ternyata enggak. Kalau kita pikirkan, kenapa anak-anak kita itu sudah enggak mau lagi kadang-kadang ketemu dengan kita. Ngobrol pun kalau kita misalnya udah datang, dia langsung masuk kamar. Karena mungkin dia menilai ada tingkah laku kita yang kita tidak sadari, yang membuat dia tidak suka, yang membuat dia kira kayaknya tingkah laku seperti ini bukan tingkah laku seperti orang tua. Gitu mungkin maksud anak-anak kita itu. Sedikit demi sedikit itu adalah meningkatkan amarah, membangkitkan amarah anak-anak gitu. Ya. Jadi dengan tegas dikatakan di sini adalah tentunya kita mamre sebagai imam tengah keluarga, tentunya ini kita cek dan recheck ya keluarga kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dikatakan di sini adalah dengan menjaga dengan firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, minggu ini kita akan mengikuti kebaktian pekan keluarga. Mari, kalau kita lihat ya kebaktian keluarga itu selama 6 hari, selama seminggu, itu adalah bagaimana kalau kita benar-benar mengikutinya, itu adalah mungkin bisa dikatakan petunjuk-petunjuk bagaimana supaya keluarga kita berkenan di hati Tuhan. Makanya itu saudara kami, persiapkan waktu kita, mungkin sudah ditentukan jadwalnya di rumah masing-masing, dan sudah juga akan ditunjuk serayan-serayan Tuhan, si melayani. Sayang sekali kalau kita lewatkan pekan-pekan itu, kebaktian pekan itu. Karena memang disitulah kita juga bisa saling berbagi. Itulah sedikit firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati firman yang telah disampaikan. Selamat melaksanakan mengikuti kebaktian pekan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan telah dibagikan. Hamba yang lemah ini, hamba yang tidak berguna ini undur diri. Biarlah Tuhan yang memberkati firman-Mu yang telah dibagikan. Biarlah firman itu dapat tumbuh di tanah yang subur Tuhan. Dan nantinya itu akan berbuah lebat. Tuhan senantiasa menyertai keluarga-keluarga perpulungan Runggun GBKP Bandung Barat ini. Biarlah senantiasa tetap berkenan pada Tuhan dan punya kerinduan untuk dengaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kami undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kami undang pujian dari anak kami Permata. Kami persilahkan. Saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber pengharapan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan. Dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah
libur, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk anak kami permata Putri Buru Ginting. Kiranya nama Tuhan termulia. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Allah yang menjadi dasar ucapan syukur kita diangkat dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 Ipandu Song Leader. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kursi kerajaan surga, Bapa yang kami kenal oleh anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Tuhan, pagi ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa dapat melakukannya dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, serta keluarga lepas keluarga. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk semua yang terlibat dalam kebaktian pada pagi hari ini.
biarlah Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, agar pada saat mereka melaksanakan pelayanan ini, mereka mendapatkan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian yang telah kami lakukan ini. Saya juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Persembahan yang kecil kami kumpulkan. Biarlah persembahan yang kecil ini bisa mendukung pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Dan Tuhan juga terus memberkati kami yang telah memberikan persembahan Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk semua program-program gereja kami dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah program itu kami dengan bertanggung jawab, semua yang terlibat dalam pelayanan kami di gereja ini bertanggung jawab melaksanakan baik Bapak. Tuhan, kami berdoa juga saat ini untuk kebaktian yang ada di Bumi Baru 2. Engkau berkati saudara-saudara kami sektor 6 yang mungkin melakukan kebaktian di Bumi Baru 2. Engkau berkati juga. Saat kami berdoa Tuhan untuk pendeta kami, pendeta Mas Lans Tepu, yang saat ini melayani di Purwakarta. Engkau berkati mereka, Engkau berkati keluarga. Biarlah dia juga menyampaikan firman Tuhan di Perpuluhan Purwakarta. Biarlah dia juga menjadi berkat Tuhan. Dia juga bisa menjadi panutan di gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pertua, diaken, emeritus, semua yang ada di GBKP Bandung Barat ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati usaha-usaha mereka. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-berkat kepada mereka, supaya mereka juga Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita dapat melayani Tuhan dengan baik Tuhan, dan penuh dengan tanggung jawab. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Bapak Diego yang saat ini sekeluarga pulang ke Medan, di mana Bulang Diego Sembiring telah Kau panggil. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, biarlah acara penguburan bisa dan acara peradatan gereja bisa berjalan baik. Dan nantinya juga saudaramu ini bisa pulang ke Medan dengan tidak kurang suatu apapun. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk kemahan Tuhan Naras, diaken kami, di mana Naras Justin Ketaren telah Kau panggil. Engkau berkati Tuhan diaken kami supaya tetap berpengharan pada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber penghiburan. Engkau berkati juga semua keluarga Ketaren, keluarga Tarigan, biarlah mereka juga bisa tetap berpengharan pada Tuhan dan dihibur oleh Tuhan, dan hari ini acara penguburan bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Bapak Seren Ginting, sektor 1, di mana pada tanggal 11 November 2022 dirawat di Rumah Sakit Korolus, Jakarta. Engkau adalah dokter segala dokter, biarlah Kau sembuhkan anakmu ini Bapa, melalui tangan-tangan dokter, perobatan yang diberikan kepada dia. Kau berkati keluarga besar supaya mendukung kesembuhan anakmu ini. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang ada di Bandung Pusat. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang ada di Murarajen, Sukaluyu, Karo Haga Ginting, di mana beberapa hari yang lalu dia dirawat di Rumah Sakit Bromius.
Saat ini dia telah pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan telah melimpah pada keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, anak kami Adriel Tarigan, anak saudara kami Bapak Adriel Tarigan, sektor Gatsu Balendah. Dia juga sudah pulang ke rumah Tuhan. Tuhan telah melimpahkan berkat kesehatan kepada anak kami ini. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Naras Bapak Jonathan Ginting, sektor Sikutra Harupancuh. Pada tanggal 7 November yang lalu dia dirawat di rumah sakit Bromeus. Kau juga curahkan berkat-Mu, berkat kesehatan kepada saudara kami ini biar dia juga bisa cepat pulang ke rumah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Justin Sianturi, anak saudara kami Bapak Putri Sianturi, sektor Sikutra Harupancuh, yang dirawat di rumah sakit Kartini, dan saat ini juga telah pulang ke rumah Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di Bandung Timur. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, keluarga almarhum Nandai Florentina Tarigan, karena beberapa hari yang lalu telah Kau panggil. Biarlah Tuhan memberkati keluarga besar, biarlah tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, sepakat berdoa untuk pertua kami Emeritus Nandai Unjuk. Jika ada rencana hari Kamis 17 November akan melaksanakan operasi retina mata. Engkau berkati orang tua kami ini Tuhan, biarlah apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, dan operasi itu juga bisa berjalan dengan baik, dan hasilnya juga baik. Tuhan yang berkati. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mempersembahkan ucapan syukur persepuluhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga pertua Bapak Ella Tarigan, keluarga Nande Regina Ginting, keluarga Bapak Karin Ginting, keluarga nomor 104, keluarga pertua Emeritus Bapak Armianes Tepu, keluarga Bapak Noel Manopo Pranginangin, keluarga Bapak Mona Pranginangin, keluarga Nande Ronald Surbakti, Nonem sektor 3, keluarga nomor 605, Rapli Aronta Tepu, Sinta Api Kerin Beruginting, keluarga Diaken Bapak Karina Depari. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga ini, tambahkan berkat-Mu yang lebih dahsyat lagi pada keluarga Tuhan, supaya mereka juga bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan telah menambahkan umur kepada jemaat-Mu ini. Kami berdoa untuk Nora Nandai Pina Tarigan Beruginting, Kalpari Ginting Bapak Darlen Bangun, Nandai Sri Depi Ginting Berudepari, Jepanya Suranta Ginting, Nandai Ardi Sembiring Berupinem, keluarga Bapak Angel Ginting, keluarga Diaken Bapak Andika Ginting, untuk keluarga ulang tahun Perjabun, keluarga Bapak Jehesel Ginting. Biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah keluarga dan di tengah pribadi-pribadi yang ulang tahun Bapak. Kami juga tidak lupa mendoakan semua kegiatan kami, PA Zaitun, PA Moria Gabungan, PA Mamre. Biarlah Tuhan berkati. Tuhan juga berkati kebaktian pekan keluarga. Biarlah Tuhan juga berkati kami semua, supaya kami dapat hadir di pekan kebaktian keluarga ini, dan kami bisa belajar banyak bagaimana kami harus menjalankan keluarga kami di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah gereja kami. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan yang menyertai doa kami, ampunkan segala doa kami, segala dosa kami, supaya kami layak sebagai anak Tuhan. Kami serahkan doa tidak semua ini dalam nama Kristus berdoa syukur. Amin. Kami undang jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan tekad kita kepada Tuhan.
Allah lah yang mempersatukan keluarga untuk memelihara dan melestarikan dunia ini. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 400 ayat 1 sampai 2, Pandu Song Leader. Jalan mulia tetap doa ku inilah tetap tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap tujuanku tempat yang indah teguh ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan Tuhan pada murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetaplah hidup dalam terang firman Allah, sehingga kita sanggup memenuhi tanggung jawab kita sebagai bapak, ibu, dan anak dalam keluarga. Hasilnya kita akan menikmati kebahagiaan dan sukacita hidup dalam keluarga yang menguatkan kita. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kebaktian kita telah selesai dengan baik. Sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, mari kita saat teduh. Saat teduh kita mulai.
Teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.